Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang protes besar anak muda yang viral membawa bendera One Piece. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, kota masih bergerak seakan tidak pernah mengenal lelah. Lampu-lampu jalan membentuk garis panjang seperti sungai cahaya yang mengalir tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, Alia berdiri di teras kamarnya, memandangi langit tanpa bintang. Tangannya menggenggam ponsel, dan di layar terlihat video-video yang sedang viral. Ratusan anak muda berteriak menuntut perubahan sambil mengibarkan bendera bajak laut One Piece. Suara mereka menggema, menyatu dalam satu kalimat yang terus disebut-sebut. Suara kita harus didengar. Alia menonton video itu berulang-ulang, tetapi kali ini bukan sekadar tontonan. Ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ada rasa panas yang merambat dari dadanya menuju tenggorokan, seperti sesuatu yang hendak pecah namun ia tahan. Ia tidak mengerti mengapa video itu berbeda dari biasanya. Mungkin karena ekspresi mereka jujur. Mata-mata mereka penuh keberanian, tapi juga penuh luka. Di antara kerumunan itu, ada satu wajah yang sangat ia kenal, Raffi. Temannya sejak semester pertama. Orang yang selalu punya ide aneh, pikiran liar, dan keberanian yang sering ia anggap berlebihan. Raffi tampil di tengah-tengah kerumunan, memanggul bendera hitam dengan simbol tengkorak tersenyum. Di video itu, ia berteriak sambil tertawa, seolah tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Alia menarik napas panjang. Semua terasa berat dalam pikirannya. Ia memikirkan banyak hal sekaligus. Tentang temannya yang drop out, tentang kebijakan kampus yang tidak adil, tentang keluarganya yang semakin kesulitan. Ia tahu dunia sedang berubah. Tapi ia masih ragu pada dirinya sendiri. Apa suaranya akan berarti? Apa dirinya cukup penting untuk berdiri bersama ratusan orang itu? Atau ia hanya akan menjadi beban bagi keluarganya? Pikiran itu semakin kacau ketika suara pesan masuk muncul dari ponselnya. Nama pengirimnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Itu Raffi. Alia membuka pesannya. Isinya singkat, tetapi terasa seperti petir yang membelah malam. Alia, besok malam aksi besar. Kamu ikut atau tidak? Alia meneguk air liur. Jantungnya berdetak terlalu keras. Ia menatap huruf demi huruf, seolah ada beban yang diletakkan di pundaknya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa seperti berada di persimpangan yang hanya sekali dalam hidup. Jalan manapun yang ia pilih, semuanya punya konsekuensi. Ia menghela napas dan menutup ponselnya. Ia masuk ke dalam rumah, tetapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, ibunya memanggil dari ruang tengah. Suara televisi terdengar keras. Berita tentang protes anak muda menjadi topik utama malam itu. Ibu Alia duduk di sofa. Wajahnya terlihat tegang. Alia, coba lihat ini. Alia berjalan mendekat. Di layar televisi, ditayangkan rekaman protes yang viral. Ratusan anak muda membawa bendera One Piece, menyalakan flash ponsel, meneriakkan kalimat yang sama berkali-kali. Wartawan menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan oleh generasi muda yang tidak puas dengan kebijakan terbaru pemerintah. Wartawan juga menyebutkan bahwa simbol anime itu telah menjadi ikon perlawanan baru. Ibu menatap Alia dengan mata yang penuh kekhawatiran. Kamu jangan ikut-ikutannya. Ini berbahaya. Banyak sekali yang ditangkap. Alia mencoba tersenyum meski sulit. Ia tahu ibu takut. Ia tahu keluarga hanya ingin dirinya aman. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat ia tidak bisa sepenuhnya menuruti ketakutan itu. Ia merasa ada yang harus ia suarakan. Ada yang harus ia perjuangkan. Tetapi bagaimana ia menjelaskan itu kepada ibunya? Ia mengatakan dengan pelan. Iya Bu. Alia ngerti. Padahal hatinya tidak tenang sama sekali. Malam semakin larut. Setelah berdoa, Alia mencoba tidur, tetapi matanya tetap terbuka. Bayangan bendera hitam, wajah Raffi, suara kerumunan, dan tatapan ibunya terus muncul silih berganti. Seolah pikirannya dipaksa memilih tanpa diberikan waktu. Akhirnya ia bangkit dari ranjang.
Ia berjalan pelan menuju jendela, membuka tirai, dan melihat kota yang masih hidup. Mobil lalu lalang. Lampu-lampu merah dan kuning berkedip seperti isyarat bahaya. Angin malam masuk, membawa suara jauh dari jalanan yang ramai. Di antara suara itu, ia mendengar hatinya sendiri berkata, "Kamu tidak boleh diam lagi." Alia mengambil ponselnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang penuh keraguan. Ia membuka pesan dari Raffi. Tangannya gemetar saat ia mulai mengetik. "Aku ikut." Ia menekan tombol kirim, dan detik itu juga seluruh tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya ia memilih. Berat karena ia tahu keputusannya akan mengubah banyak hal. Beberapa menit kemudian, pesan balasan datang. Suara notifikasinya terdengar lebih keras dari biasanya. Raffi menulis, "Bagus. Besok malam jam 8. Kita kumpul di flyover dekat kampus. Jangan telat. Dan Alia, kamu gak sendiri." Alia menatap pesan itu lama. Ada sesuatu dalam kata-kata terakhirnya yang membuat dadanya bergetar. "Aku kamu gak sendiri." Kalimat sederhana, tapi terasa seperti pegangan tangan saat seseorang hampir jatuh. Malam itu, Alia duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela. Langit masih gelap. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sinar tipis di balik kegelapan itu. Sinar yang lahir dari keberanian yang baru tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu besok malam tidak akan mudah. Ia tahu akan ada ketegangan, mungkin bahaya. Tetapi ia juga tahu bahwa suara yang selama ini ia sembunyikan akhirnya akan keluar. Dan di luar sana, bendera One Piece berkibar di tangan ratusan anak muda. Besok, mungkin ia akan berada di antara mereka. Langit malam terlihat seperti kanvas hitam yang membentang luas tanpa hiasan bintang. Angin lembut membawa aroma aspal basah dan asap dari kendaraan yang masih berlalu lalang walau jarum jam sudah mendekati angka 8. Di bawah flyover dekat kampus, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan yang memanjang seperti bayangan tak berujung. Tempat itu biasanya sunyi, hanya dilalui oleh pejalan kaki yang pulang terlambat atau pengendara yang buru-buru. Tetapi malam itu, suasananya berbeda. Flyover itu terasa seperti jantung kota yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Alia berjalan menuju titik pertemuan dengan langkah yang penuh kegugupan. Setiap detak jantungnya terdengar begitu keras. Seakan tubuhnya tidak sanggup menahan rasa cemas yang berputar-putar di kepalanya. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang terus menyala karena pesan dari teman-teman kampus berisi tautan video protes viral, rumor-rumor terbaru, hingga peringatan untuk berhati-hati. Tidak ada yang benar-benar bisa menenangkan pikirannya malam itu. Ketika Alia mendekati area flyover, ia melihat sekelompok anak muda sudah berkumpul. Mereka berdiri dalam lingkaran kecil, sebagian membawa megafon, sebagian membawa poster, dan beberapa tampak memegang bendera hitam dengan simbol tengkorak One Piece yang kini menjadi ikon keberanian bagi banyak orang. Lampu dari kendaraan yang lewat sesekali menerangi wajah-wajah itu, memperlihatkan betapa beragamnya mereka. Ada yang mengenakan hoodie lusuh, ada yang mengenakan jaket denim dengan pin simbol keadilan, ada pula yang datang dengan pakaian sederhana tetapi mata mereka memancarkan tekad. Raffi berdiri di tengah mereka, memegang bendera di tangannya. Ketika Alia mendekat, ia melihat wajah Raffi diterangi lampu jalan yang redup. Mata Raffi tampak lebih tajam malam itu. Penuh semangat tetapi ada juga lelah yang mengintip di sudut-sudutnya. Namun ketika ia melihat Alia, mata itu berubah menjadi lebih hangat. "Kamu datang," kata Raffi sambil tersenyum kecil. Suaranya dalam tetapi tidak bergetar. Seakan ia mencoba menutupi kecemasan yang sebenarnya juga ia rasakan. "Iya, aku datang," jawab Alia pelan. Meskipun suaranya kecil, tekadnya jelas terasa. Ia menatap bendera di tangan Raffi dan merasakan getaran halus di tubuhnya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan ikut berada di tengah kelompok seperti ini. Tetapi malam itu, langkahnya tidak mundur sedikit pun. Raffi memberi isyarat agar Alia ikut ke tengah lingkaran. Di sana, Dito sedang berbicara dengan serius, menjelaskan rute aksi malam itu sambil menunjuk peta kecil yang terhampar di lantai. Ia berbicara cepat. Setiap kata seperti ditembakkan karena waktu mereka terbatas.
Kita bergerak dari bawah flyover menuju depan gedung pemerintahan kecil di ujung jalan. Kita tidak boleh terprovokasi. Kamera jalan pasti aktif semua. Pegang tangan temanmu kalau situasi mulai memanas, kata Dito. Ia mengangkat wajah, memandang satu persatu wajah di hadapannya. Malam ini bukan sekadar aksi. Ini suara kita. Alia hanya bisa mengangguk. Kata-kata itu terasa berat, namun juga menguatkan. Tidak lama setelah itu, kumpulan kendaraan mulai melambat di sekitar area flyover. Orang-orang mulai berkumpul lebih banyak, menambah jumlah massa. Cahaya ponsel dari puluhan anak muda menyala bersamaan, seperti lautan bintang buatan manusia yang menghidupkan malam gelap itu. Suara langkah kaki bergema, semakin lama semakin banyak, membuat jembatan beton di bawahnya seolah bergetar. Raffi berdiri di sebelah Alia, dan tanpa berkata apapun, ia memberikan sehelai syal hitam agar Alia bisa menutupi sebagian wajahnya. Alia menerimanya meski tangannya masih gemetar. Ia melilitkan syal itu di lehernya dan merasa sedikit lebih aman, seolah kain itu bisa menjadi pelindung dari segala ketakutan yang menekan dadanya. Ketika jam tepat menunjukkan pukul 8, seseorang meniup peluit panjang. Suara itu melengking, menembus keramaian, dan menjadi tanda bahwa aksi dimulai. Kerumunan langsung bergerak seperti arus sungai yang kuat. Anak-anak muda mulai berjalan, mengangkat poster, menyalakan flash ponsel, dan menyanyikan seruan panjang yang menggema ke seluruh penjuru jalan. Alia berjalan di samping Raffi, dan semakin lama langkahnya semakin mantap. Ia tidak lagi memikirkan ketakutan yang sejak tadi menyelimuti pikirannya. Ia hanya melihat ke depan, mengikuti arus massa yang bergerak dengan ritme tegas. Namun semakin dekat mereka ke arah gedung pemerintahan kecil itu, suasana mulai berubah. Dari kejauhan, Alia melihat beberapa kendaraan aparat dengan lampu menyala biru dan merah. Lampu itu berputar, melemparkan kilatan warna ke arah massa yang mendekat. Suara mesin kendaraan aparat terdengar berat, seperti peringatan yang tidak diucapkan secara langsung. Alia menelan ludah. Raffi tampak lebih tegang dari sebelumnya, meski ia berusaha bersikap tenang. Ia mendekat sedikit ke arah Alia, memastikan gadis itu tidak terpisah dari rombongan. Suara teriakan semakin keras. Poster diangkat lebih tinggi, dan bendera One Piece di tangan Raffi berkibar semakin lebar, tertiup angin malam yang kencang. Saat mereka sudah hanya beberapa puluh meter dari barisan aparat, suara peringatan terdengar melalui pengeras suara. Suara itu berat dan tegas, memerintahkan massa untuk berhenti dan tidak mendekat lebih jauh. Tetapi kerumunan tidak langsung berhenti. Mereka terus bergerak beberapa langkah sebelum akhirnya laju mereka melambat. Garis aparat semakin jelas terlihat. Mereka berdiri rapat, membentuk dinding manusia dengan tubuh tegap dan wajah tegang. Lampu dari kendaraan mereka membuat bayangan panjang yang jatuh tepat di depan para demonstran. Ketegangan itu begitu pekat hingga Alia bisa merasakannya di kulitnya. Angin malam pun terasa berbeda, seperti membawa hawa dingin yang menusuk. Kerumunan berhenti. Suara-suara masih terdengar, tetapi tidak lagi sekeras tadi. Ketegangan itulah yang membuat semua orang menahan napas. Raffi menatap Alia. "Kau baik-baik saja," katanya pelan. "Aku baik," jawab Alia walau suaranya sedikit bergetar. Ia menatap barisan aparat itu, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Massa kembali mengangkat suara. Teriakan menggema, semakin keras, semakin bulat, seolah mereka ingin memecahkan tembok ketegangan yang berdiri di depan mereka. Raffi mengangkat bendera, dan angin membuat bendera itu berkibar seperti sayap besar yang hendak terbang. Alia memandangnya, dan meski ketakutan masih ada, ia merasakan sebuah keberanian baru tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Detik itu, ia sadar bahwa malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Barisan massa terhenti tepat beberapa langkah dari aparat. Cahaya lampu biru dan merah dari kendaraan aparat berputar-putar, menerangi wajah ratusan anak muda yang berdiri dengan dada terangkat dan napas yang tidak stabil. Suara riuh dari kerumunan terasa seperti gelombang yang naik turun, kadang melambat, kadang melonjak tinggi. Alia berdiri di tengah lautan manusia itu, menatap lurus ke depan. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia merasa seluruh tubuhnya ikut bergetar.
Raffi berdiri tepat di sebelahnya. Bendera One Piece masih berada di genggamannya, melambai liar karena angin malam yang semakin dingin. Mata Raffi tidak berpaling sedikit pun dari garis aparat. Ia tampak seperti seseorang yang telah mempersiapkan dirinya untuk malam yang berat. Namun di balik sorot matanya, Alia tahu ada rasa takut yang sama seperti yang ia rasakan. Bahkan orang paling berani pun pasti merasakan ketakutan dalam situasi seperti ini. Kerumunan mulai menyerukan kalimat panjang yang menggema ke seluruh area flyover. Suara mereka melantun serempak, membuat udara bergetar. Alia ikut menggerakkan bibirnya, meski suaranya tidak setegas yang lain. Namun tekadnya tidak kalah kuat. Di sudut pandang Alia, ia melihat beberapa orang di barisan depan mulai menyalakan kamera ponsel. Cahaya dari layar-layar itu menyebar, seperti ratusan cahaya kecil yang menembus kegelapan malam. Banyak yang merekam, banyak pula yang melakukan siaran langsung. Setiap detik aksi ini disaksikan ribuan orang di luar sana. Raffi mendekat sedikit dan berbisik. Kalau keadaan makin tegang, pegang tanganmu sendiri atau lenganmu, biarmu tetap tenang. Ia menatap Alia sejenak, seolah memastikan gadis itu benar-benar siap. Alia mengangguk pelan. Tangannya bergetar, tetapi ia tidak mundur. Hatinya memerintahkan satu hal, bertahan. Dari arah depan, seorang aparat maju sedikit sambil mengangkat pengeras suara. Suaranya menggema berat. Peringatan untuk tidak mendekat lebih jauh. Perintah agar massa mundur. Instruksi tegas agar kerumunan membubarkan diri. Kata-katanya panjang dan berulang, tetapi kerumunan tidak bergerak. Setidaknya tidak ke belakang. Raffi memandang Alia. Jangan panik. Kita di sini bersama. Ia mengangkat bendera setinggi mungkin. Anak-anak muda di belakangnya bersorak kecil, memberi semangat bagi dirinya sendiri. Angin mulai terasa lebih dingin, seolah malam sedang menunjukkan sisi gelapnya yang paling gigih. Di antara suara teriakan, Alia mendengar isak kecil dari seseorang di sampingnya. Seorang gadis lain, lebih muda darinya, sedang menahan air mata. Namun ia tetap berdiri dan tidak pergi. Alia memandangnya sebentar, lalu menatap kembali ke depan. Bahkan yang takut pun tetap bertahan malam ini. Tiba-tiba, dari arah kanan, kerumunan mulai bergerak sedikit ke samping. Tidak besar, tetapi cukup untuk membuat Alia terkejut. Seperti ada sesuatu yang terjadi di sana. Ia menoleh dan melihat beberapa orang yang mendorong mundur, karena ada dorongan dari arah lain. Kegaduhan kecil mulai terlihat. Beberapa anak muda berusaha menenangkan teman-teman mereka agar tidak terpancing. Dito mengangkat tangan tinggi. Tenang dulu. Jangan terprovokasi. Suaranya terdengar keras, namun jelas kesulitan mengendalikan massa yang semakin padat. Alia merasakan degup jantungnya semakin kencang. Raffi menggenggam bendera lebih kuat. Ia tahu ini bisa menjadi titik di mana semuanya berubah. Kemudian terjadi sesuatu yang membuat seluruh kerumunan menahan napas. Lampu jalan tiba-tiba meredup. Tidak padam sepenuhnya, namun cahaya yang semula terang berubah redup seolah kota itu kehilangan sedikit kekuatannya. Dalam beberapa detik, keadaan menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Cahaya dari kendaraan aparat dan ponsel para demonstran menjadi satu-satunya sumber cahaya yang jelas. Kerumunan menghentikan teriakan mereka. Sunyi tercipta. Sunyi yang bukan sekadar diam, melainkan sunyi yang lahir dari kecemasan yang sama-sama dirasakan. Seolah malam sedang menahan napas bersama ratusan tubuh yang berdiri di sana. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin malam membawa aroma logam dari pagar pembatas jalan. Ia mendengar suara halus dari kejauhan, entah suara mesin atau angin. Kemudian, suara keras seperti letupan kecil terdengar dari sisi kiri. Tidak jelas apa itu. Bisa jadi bunyi petasan. Bisa jadi benda jatuh. Namun bagi massa yang sudah tegang, suara itu terdengar seperti ancaman yang memecah keheningan. Kerumunan langsung bergerak tiba-tiba. Ada yang menunduk. Ada yang mundur satu langkah. Ada yang memegang bahu temannya. Suara ketakutan kecil muncul dari beberapa sisi. Raffi langsung meraih lengan Alia dan menariknya sedikit mendekat. Ini belum apa-apa. Jangan terpisah.
Ia mencoba bicara tenang, tetapi napasnya pun terdengar berat. Alia mengangguk, meski ia hampir tidak bisa merasakan kakinya. Tetapi ia terus berdiri. Ia harus berdiri. Dari arah depan, aparat kembali mengeluarkan peringatan keras. Suara pengeras suaranya menggema tajam. Kerumunan kembali berseru. Kali ini lebih keras, seolah menolak mundur. Poster-poster diangkat lebih tinggi. Cahaya ponsel kembali diayunkan. Semua terasa seperti kedua sisi sedang bersiap untuk sesuatu yang tidak bisa dihindari. Raffi mengibaskan bendera besar itu dengan gerakan yang lebih kuat. Angin membuat kain hitam itu membentang sempurna, memantulkan cahaya lampu dan menciptakan bayangan besar di belakang masa. Alia menatap bendera itu. Di bawah cahaya yang redup dan situasi yang penuh ketegangan, bendera itu tampak seperti simbol harapan yang berusaha berdiri di antara gelapnya malam. Alia merasa dadanya bergetar hebat, bukan hanya karena takut, tetapi karena ada sesuatu yang tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sesuatu yang membuat langkahnya tidak mau berbalik. Detik itu, sebelum situasi berubah semakin besar, Alia memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mata kembali dengan pandangan yang lebih mantap. Ia siap menghadapi apapun yang terjadi setelah ini. Ketika ia membuka mata, cahaya lampu kendaraan dari arah depan memantul tepat ke wajahnya. Seolah malam menyorot dirinya dan seluruh massa di sekitarnya. Dan dalam momen itu, untuk pertama kalinya Alia merasa ia berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan malam itu masih jauh dari selesai. Bayangan yang mengintai di tengah malam. Angin malam berhembus pelan menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Menurut para penjaga, udara di malam hari biasanya terasa biasa saja, tetapi malam itu hawa yang berbeda menyelimuti seluruh bangunan. Lampu-lampu redup di koridor seperti meredup lebih cepat dari biasanya, dan setiap langkah terdengar menggema panjang, seolah ada ruang kosong yang mengintai dari balik kegelapan. Alia duduk di ruang tunggu lantai 2 dengan tangan bergetar, mencoba menenangkan dadanya yang terus bertalu. Ia menatap layar ponselnya yang masih menampilkan pesan terakhir dari Akmal. Pesan itu dikirim sekitar pukul 10 malam, saat ia kembali ke posko relawan untuk mengambil charger ponselnya. Seharusnya hanya 15 menit perjalanan pulang ke rumah sakit. Namun sampai jam 2 dini hari, ia tak kunjung kembali. Sejak itu, ponselnya mati total. Sementara itu, Deran berdiri di dekat jendela besar yang menghadap jalan. Lampu-lampu jalan bertebaran di bawah sana, tetapi suasananya terasa hening, mencekam, seperti kota kecil itu ditelan keheningan yang tidak biasa. Deran, kamu yakin mau nyari Akmal sendirian? Tanya Alia dengan suara pecah. Aku gak sendirian, jawab Deran pelan. Ada Allah yang jaga. Dan aku tahu Akmal gak akan pergi jauh tanpa alasan. Alia menghela napas panjang. Aku takut. Dari tadi aku merasa kayak ada yang ngikutin. Kayak ada yang ngawasin kita dari jauh. Deran menoleh dengan pandangan penuh keraguan. Namun tatapannya berubah saat melihat ekspresi Alia yang serius dan pucat. Ia mendekat dan menepuk pundaknya pelan. Tunggu aku di sini. Kalau ada apa-apa, langsung telepon satpam rumah sakit. Alia mengangguk, meski perasaannya kacau. Deran pun berbalik, menuruni tangga menuju lantai dasar. Langkahnya cepat, menyusuri koridor panjang tempat lampu neon berderit lembut seperti digerus waktu. Namun setibanya di lantai 1, suasana berubah drastis. Koridor yang biasanya terang benderang tampak lebih gelap dari biasanya. Beberapa lampu bahkan berkelip-kelip, menciptakan pola bayangan tak beraturan di dinding. Penjaga resepsionis tidak terlihat. Meja pelayanan kosong, dan kertas-kertas menumpuk seperti ditinggalkan terburu-buru. Deran melangkah maju dengan hati-hati. Pak Satpam, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia terus berjalan melewati kantin yang tutup, melewati bangku-bangku plastik yang tersusun di sisi kanan dan kiri. Suara langkahnya sendiri terasa asing, bergema seperti milik orang lain. Saat ia hendak mencapai pintu gerbang rumah sakit, sebuah suara kecil terdengar di belakangnya. Tok, tok, tok. Deran berhenti mendadak. Suara itu bukan langkah kaki, lebih seperti sesuatu yang jatuh perlahan ke lantai. Ia menoleh pelan. Di ujung koridor,
Tepat di dekat ruangan perawatan gawat darurat lama yang sudah lama tidak dipakai, sebuah bayangan tampak bergerak. Bukan siluet orang dewasa, bukan pula perawat, melainkan sesuatu yang kecil dan merayap di lantai. Deran menyipitkan mata. Namun saat ia fokus, bayangan itu hilang, seakan melebur dengan gelapnya sudut ruangan. Bismillahirrahmanirrahim, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan mendekat perlahan. Suara detak jam dinding terdengar jelas, saling menimpa dengan deru napasnya sendiri. Saat sampai di depan pintu ruangan gawat darurat lama, hawa dingin menyeruak dari celah pintunya. Jauh lebih dingin dari udara malam biasa. Ia meraih gagang pintu itu. Dari dalam terdengar suara berbisik. Bisikan yang pelan, lemah, namun jelas. Deran menelan ludah. Tangan kanannya meraih gagang pintu, tetapi sebelum ia sempat mendorongnya, langkah cepat terdengar dari belakang. Deran memutar tubuh. Alia berdiri di tengah koridor dengan wajah panik. Nafasnya terengah-engah. Deran, suaranya gemetar. Ada yang ngetuk kaca besar di lantai 2. Aku kira kamu. Tapi, itu bukan manusia. Deran terpaku. Alia menyeka air matanya. Aku lihat. Ada tangan. Tangan kecil. Kayak tangan anak-anak. Nempelin ke kaca. Gelap. Tapi aku lihat jelas. Tangan itu ngetuk 3 kali. Tok, tok, tok. Deran merasakan bulu kuduknya berdiri. Suasana rumah sakit yang sepi semakin terasa seperti ruang yang ditinggalkan kehidupan. Di mana kamu lihatnya? Tanya Deran cepat. Dekat ruang ibu-ibu pasca persalinan. Deran meraih lengan Alia. Ayo naik lagi. Kita gak boleh pisah. Saat mereka mulai berlari menaiki tangga darurat, hawa dingin semakin pekat. Suara langkah mereka memantul, namun terkadang terdengar seperti ada langkah lain mengikuti. Lebih pelan, lebih ringan, seperti langkah anak kecil yang berusaha menyamakan irama. Di lantai 2, suasana lebih mencekam. Koridor tampak lebih gelap. Lampu-lampu di dekat ruang persalinan berkelip seperti mau padam. Mereka berjalan perlahan, menahan napas, mencoba menangkap suara atau tanda apapun yang bisa mengungkap keberadaan Akmal. Saat mereka mendekati jendela besar yang dimaksud Alia, terlihat bekas embun menempel di permukaan kacanya. Namun yang membuat mereka mundur selangkah adalah bentuk embun itu. Sebuah bekas telapak tangan kecil, dengan jari-jari mungil. Dan ada 3 bekas ketukan. Jelas sekali. Alia menutup mulutnya, menahan tangis. Namun Deran menatap lebih lama, seakan merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mendekat, memperhatikan bentuk jari-jarinya. Alia, ini bukan tangan anak kecil biasa. Jari-jarinya terlalu panjang. Bentuknya aneh. Saat ia mengucapkan itu, suara kecil terdengar dari ujung koridor. Suara seperti kaki kecil berlari. Diikuti bisikan pelan. Temukan aku. Alia memeluk Deran spontan. Itu bukan suara manusia, Deran. Deran menelan ketakutan yang mulai merayap ke dalam nadinya. Namun ia tahu satu hal, sesuatu terjadi pada Akmal. Dan apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat, semuanya terasa mengarah pada satu titik, satu ruang, satu misteri yang belum terungkap. Ayo. Katanya dengan suara mantap namun bergetar. Kita harus cari Akmal, sebelum semuanya terlambat. Mereka pun mulai berjalan lagi, menembus lorong yang gelap, tanpa sadar bahwa dari balik kaca, sesuatu memperhatikan gerakan mereka, dan tersenyum tanpa suara. Jejak terakhir Akmal. Deran dan Alia menyusuri lorong rumah sakit yang semakin sunyi. Suara-suara aneh yang sejak tadi mengikuti mereka perlahan mereda. Digantikan hawa dingin yang menusuk. Lampu-lampu koridor berpendar lemah, dan setiap sudut terasa seperti mengawasi langkah mereka. Ketika mereka mendekati ruang arsip lama di ujung lorong, ponsel Deran tiba-tiba bergetar pelan. Layar menyala. Satu pesan masuk. Dari Akmal. Pesan itu hanya berisi satu kata. Tolong. Darah Alia serasa berhenti mengalir. Deran, dia masih hidup. Mereka berlari mendekati ruang arsip. Pintu kayu itu sedikit terbuka, seolah seseorang baru saja memasukinya.
Deran menahan napas dan mendorong pintu pelan. Ruangan itu gelap, dipenuhi tumpukan map berdebu dan rak-rak besi tua. Di tengah ruangan, sebuah cahaya kecil berkelip. Ponsel Akmal. Dan di sampingnya, Akmal tergeletak pingsan. Alia langsung berlutut, mengguncang tubuhnya. Akmal, bangun. Deran mengecek nadi dan napasnya. Dia hidup, cuma pingsan. Saat itu, dari sudut ruangan terdengar suara lirih, seperti helaan napas kecil. Ketiganya menoleh bersamaan. Sebuah bayangan kecil berdiri di belakang rak besi, hanya tampak separuh tubuh. Namun saat lampu ruangan berkedip, bayangan itu menghilang. Hanya menyisakan jejak telapak tangan kecil tercetak di lantai berdebu. Alia menggigil. Apa itu? Deran memeluk bahu Alia. Bukan untuk kita cari tahu. Yang penting sekarang Akmal selamat. Mereka mengangkat tubuh Akmal dan membawanya keluar dari ruang arsip. Begitu mereka melewati ambang pintu, lampu ruangan padam seketika, seolah memutus segala keterikatan yang tadi muncul dari dalamnya. Saat mereka melangkah menuju koridor utama, suasana kembali seperti biasa. Lampu menyala terang, suara penjaga terdengar, dan aktivitas rumah sakit berjalan normal. Seakan semua kejadian aneh itu tidak pernah terjadi. Namun Alia tahu, sesuatu memang sudah terjadi. Akmal siuman beberapa menit kemudian. Ia membuka mata perlahan. Deran. Alia. Deran tersenyum lega. Apa yang terjadi sama kamu? Akmal menelan ludah. Waktu aku mau balik, ada suara anak kecil manggil dari arah ruang arsip. Aku kira ada pasien tersesat. Tapi setelah masuk, aku gak ingat apapun lagi. Cuma suara itu. Suara yang sama kayak tadi. Ia berhenti. Kulitnya merinding. Suara kecil menggema samar di kepalanya. Temukan aku. Deran menepuk pundaknya. Yang penting kamu selamat. Kita semua selamat. Mereka bertiga berjalan meninggalkan lorong itu bersama. Tidak menoleh lagi. Tidak bertanya lagi. Di balik jendela lantai 2, embun kembali membentuk bekas telapak tangan kecil. Tetapi tidak ada yang melihatnya. Rumah sakit kembali sunyi. Namun sunyi yang tidak sepenuhnya kosong. Seakan sesuatu masih menunggu